Halo semuanya, kali ini Miss Alvina akan membagikan video pembelajaran mengenai PPKN kelas 7 tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, ini adalah materi yang pertama. Kita akan mempelajari tentang konsep dan pengertian kerjasama. Sebelumnya, di sini kita harus tahu dulu bahwa untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, kita sudah melakukan suatu proses kerjasama yang begitu panjang, yaitu salah satunya kerjasama dalam mengusir penjajah. Nah, negara apa saja yang sudah menjajah Indonesia? Yaitu ada dua negara yang terkenal. Yang pertama adalah Belanda dan Jepang. Nah, masing-masing kedua negara itu memiliki kebijakan masing-masing. Jadi, kerjasama untuk mengusir penjajah ini merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia ini mampu loh untuk mengatasi suatu perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, pada pelajaran sebelumnya, kita sudah membahas bahwa Indonesia ini memiliki berbagai macam perbedaan yang disebabkan oleh beberapa faktor tertentu. Salah satunya yaitu faktor letak geografis Indonesia. Nah, jadi dengan adanya kerjasama Indonesia, kita sudah membuktikan nih kepada dunia bahwa kita mampu untuk mengusir penjajah dengan melakukan suatu proses kerjasama ini. Nah, kerjasama ini kita lakukan oleh seluruh rakyat Indonesia, baik dari Sabang sampai ke Merauke. Selanjutnya, mari kita lihat terbentuknya NKRI diawali dengan kesadaran nasional akan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, persatuan dan kesatuan itu muncul karena adanya kerjasama antara masyarakat Indonesia untuk mengusir penjajah. Jadi, pada saat itu kita sudah muncul nih suatu kesadaran bahwa kalau kita mau mengusir penjajah, berarti kita harus bersatu, seperti itu. Nah, salah satu proses kesadaran nasional ini muncul itu dengan adanya atau dengan dibentuknya suatu organisasi yang nama organisasinya adalah Budi Utomo. Selanjutnya kita lihat lagi salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan Indonesia sampai saat ini yaitu upaya untuk mewujudkan tujuan nasional. Apa itu tujuan nasional? Tujuan nasional ini terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang pertama itu tujuannya adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, baik warga negara Indonesia yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Konsep kesejahteraan umum itu ada di bidang pendidikan, pekerjaan, dan ekonominya. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa? Yaitu dengan jalur pendidikan. Dengan adanya pendidikan, bisa meningkatkan kecerdasan bangsa. Di sini tidak boleh ada pandang bulu. Semua harus dapat pendidikan yang layak sesuai dengan undang-undangnya. Nah, selanjutnya, tujuan nasional yang keempat yaitu ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan nasional kita selain meningkatkan dalam negerinya, kita juga harus ikut serta dalam pergaulan dunia. Misalnya terjadi peperangan atau musibah di negara lain, kita harus ikut serta untuk membantu apa yang mereka butuhkan, seperti itu. Sekarang kita bahas lagi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kerjasama ini? Kerjasama ini merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kerjasama ini bisa dilakukan oleh dua orang atau lebih dari dua orang untuk mencapai tujuan bersama. Yang tadi sudah kita bahas tentang tujuan nasional. Bagaimana untuk mencapai tujuan nasional? Maka kita harus bekerja sama antara seluruh rakyat di Indonesia. Nah,
seluruh rakyat Indonesia itu pasti lebih dari 2 orang. Contohnya, kalian itu disuruh untuk membersihkan kelas atau piket kelas. Piket itu merupakan suatu bentuk kerjasama. Kenapa? Karena kalian sudah bersama-sama untuk bekerja sama mencapai tujuan. Apa tujuan kalian piket? Untuk membersihkan kelas, ya, ataupun untuk membereskan kelas. Otomatis kalian kalau piket pasti jumlahnya itu lebih dari 2 orang kan? Nah gitu. Jadi kalau ditanya contoh dari kerjasama lingkungan sekolah yaitu piket kelas. Sekarang kita lanjut lagi. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, kerjasama dikenal dengan sebutan gotong royong. Kalau Indonesia untuk kerjasama itu sebutan lainnya gotong royong. Gotong royong ini dilakukan dalam berbagai bentuk perwujudan dari semangat sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Salah satu cara untuk mewujudkan persatuan Indonesia adalah ikut bertoleransi terhadap suatu perbedaan yang ada di Indonesia. Sekarang kita lanjut lagi ya. Sekarang kita akan membahas apa saja faktor pendorong kesadaran untuk bergotong royong ini. Nah, kenapa sih seseorang itu mau melakukan gotong royong? Apa yang membuat seseorang itu mau melakukan gotong royong? Pastinya karena dia sadar untuk melakukan sesuatu. Nah, yang pertama itu manusia merupakan makhluk sosial. Makhluk sosial adalah manusia yang tidak dapat hidup sendiri. Berarti dia harus berinteraksi, dia harus bekerja sama dengan orang lain, harus berbicara dengan orang lain. Karena kita kodratnya sebagai makhluk sosial, otomatis kalau kita dikucilkan ataupun kita hidup sendiri, kita akan merasakan stres. Karena tidak ada manusia lain yang berada di samping kita. Yang kedua adalah manusia tidak dapat hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya, kalian mau makan, ketika mau makan pasti kalian membutuhkan nasi. Nah, nasi itu berasal dari padi. Padi itu siapa yang menanam? Padi ditanam oleh petani. Nah, jika tidak ada petani yang mau diajak bekerja sama untuk menanam padi, nah pasti akan terganggu proses kehidupan kita. Seperti itu. Selanjutnya, kerjasama dalam bidang sosial politik. Landasan kehidupan sosial politik di Indonesia yaitu ada pada Pancasila, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bentuk kerjasama dalam bidang sosial politik yaitu pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat. Musyawarah ini dia bekerja sama untuk mengambil suatu keputusan, tapi sebelumnya tetap berdiskusi dulu. Yang kedua ada kerjasama dalam bidang ekonomi. Apa landasannya? Landasan kehidupan ekonomi di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Dasar Pasal 23A dan Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Maksud dari Pasal 23A ini ialah pajak ini digunakan oleh negara dan untuk membiayai pembangunan nasional. Contoh pembangunan nasional itu apa? Bisa aja tol dan lain-lain. Pajak ini siapa sih yang harus membayarnya? Jadi, setiap wajib pajak atau setiap pribadi yang sudah diwajibkan untuk membayar pajak secara bergotong royong mereka membiayai pembangunan nasional melalui pajak yang dibayarkan tadi. Apa yang dimaksud dengan pasal 33 ayat 1 ini? Berarti dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama, saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil. Dalam pasal 33 ayat 1 ini, wujud badan usahanya itu adalah koperasi. Jadi, contohnya itu adalah koperasi. Selanjutnya kita lihat lagi bidang yang ketiga yaitu di bidang pertahanan dan keamanan. Landasannya terdapat pada pasal 31 UUD 1945 dan pasal 27 ayat 3 UUD 1945.
Contoh bentuk kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan itu adalah bela negara. Selanjutnya ada di bidang agama. Nah, di bidang agama, landasan kehidupan beragama di Indonesia itu terdapat pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dikatakan di sini, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Bentuk kerjasama dalam bidang agama yaitu toleransi dalam beragama. Jadi, buat kita semua itu, kita memiliki hak untuk memeluk agamanya masing-masing. Demikianlah video pembelajaran ini Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.